Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah bisingnya dunia modern, kita seringkali dihantui oleh satu kegelisahan yang sama. Bagaimana cara meyakini sesuatu yang tidak terlihat tanpa menyisakan rasa ragu sedikit pun? Keraguan adalah sifat manusiawi, namun Al-Quran tidak membiarkan kita terjebak dalam kabut ketidakpastian. Jika kita menelaah surah Al-Baqarah, ayat 253 hingga 260, kita akan menemukan sebuah cetak biru arsitektur keyakinan yang luar biasa. Rangkaian ayat ini bukan sekadar kumpulan teks teologisis, melainkan sebuah desain sistematis yang menuntun akal dan hati manusia melalui tahapan pedagogis. Layaknya kita sedang mendaki sebuah gunung keyakinan. Dari dasar lembah sejarah, kita akan dibawa menuju puncak pemahaman yang benderang. Mari kita mulai membedah makna ayat 253. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengannya, dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat, dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah rasul-rasul itu. Sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, sehingga ada di antara mereka yang beriman, dan ada pula yang kufur. Andai kata Allah menghendaki, tidaklah mereka saling membunuh. Namun, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Ayat ini dimulai dengan kata ganti penunjuk, tilka, itu, yang dalam tata bahasa Arab, pada konteks ini, berfungsi untuk menunjukkan pengagungan dan tingginya derajat para rasul. Penyebutan rasul itu, menurut para ulama, merujuk pada nabi-nabi yang kisahnya telah diuraikan dalam ayat sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Daud, dan lain-lain. Atau bisa juga bermakna seluruh rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencegah kerusakan di bumi. Penjelasan mengenai para nabi terdahulu ini juga diturunkan sebagai penghiburan bagi Nabi Muhammad SAW yang sedang menghadapi penolakan dari orang-orang kafir dan kaum munafik, dengan mengingatkan bahwa nabi-nabi sebelumnya pun menghadapi pertentangan dan ujian yang serupa dari kaumnya. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara eksplisit menyatakan bahwa Dia memberikan keutamaan kepada sebagian rasul di atas sebagian lainnya. Berdasarkan tafsir ini, umat Islam bersepakat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang paling utama di antara seluruh nabi dan rasul. Imam Ar-Razi memaparkan berbagai argumentasi yang membuktikan keistimewaan tertinggi Nabi Muhammad. Di antaranya, beliau diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang diutus secara spesifik hanya untuk kaumnya.
nama beliau disandingkan langsung dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syahadat dan azan, yang merupakan bentuk pengagungan yang tidak diberikan kepada nabi lain. Mukjizat utama beliau, yaitu Al-Quran, adalah mukjizat intelektual yang sifatnya abadi hingga hari kiamat. Hal ini berbeda dengan mukjizat nabi terdahulu, seperti tongkat Musa atau kemampuan Isa menghidupkan orang mati, yang merupakan keajaiban fisik dan masanya berakhir bersamaan dengan wafatnya sang nabi. Risalah Nabi Muhammad SAW ditujukan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali, yang berarti beban dakwah dan kesulitannya adalah yang paling besar. Dalam kaidah agama, besarnya pahala dan derajat berbanding lurus dengan tingkat kesulitan, sehingga derajat beliau adalah yang tertinggi. Syariat agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menghapus seluruh syariat dan agama nabi-nabi sebelumnya. Potongan ayat di antara mereka ada yang diajak bicara langsung oleh Allah, ditujukan secara khusus kepada Nabi Musa alaihissalam. Para mufasir sepakat bahwa Nabi Musa memiliki keistimewaan di mana beliau menerima wahyu melalui firman atau interaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara malaikat. Terkait makna dan dia meninggikan sebagian dari mereka beberapa derajat, terdapat dua penafsiran utama yang berkembang. Pendapat pertama menyatakan bahwa ayat ini merujuk secara spesifik kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini karena beliau adalah sosok yang menghimpun seluruh bentuk kemuliaan Rasul terdahulu, memiliki mukjizat yang tidak bisa tertandingi, Al-Quran, serta memimpin umat yang dinyatakan sebagai umat terbaik yang pernah ada. Pendapat kedua memahami ayat ini bermakna umum, yakni merujuk kepada beberapa nabi yang memiliki keistimewaan luar biasa dan derajat yang diangkat tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zaman mereka masing-masing. Penyebutan nama Nabi Isa alaihissalam beserta mukjizatnya secara spesifik di sini bertujuan untuk membantah kaum Yahudi yang mengingkari, mendustakan, dan menuduh beliau dengan hal-hal buruk. Selain itu, penyebutan ini juga menjadi pengingat bagi umat Nabi Muhammad bahwa jika mukjizat Nabi Isa saja begitu luar biasa, maka Rasulullah SAW sejatinya dianugerahi mukjizat yang jauh lebih kuat dan agung. Allah menegaskan bahwa Dia memperkuat Nabi Isa dengan Ruhul Kudus. Mayoritas ulama menafsirkan Ruhul Kudus sebagai malaikat Jibril. Kata ruh disandarkan pada kata kudus, yang bermakna zat yang maha suci, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertujuan sebagai bentuk pemuliaan secara khusus kepada Jibril. Ada pula pandangan lain yang menafsirkan Ruhul Kudus sebagai kitab suci Injil karena fungsinya yang menghidupkan hati yang mati, atau merujuk pada roh suci yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam rahim Maryam. Ayat ini diakhiri dengan penegasan historis sekaligus prinsip teologisis bahwa seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki umat manusia dari masa ke masa, setelah datangnya para rasul dan bukti-bukti kebenaran, tidak akan saling berselisih atau menumpahkan darah. Namun faktanya, mereka terpecah belah. Sebagian memilih beriman, dan sebagian yang lain memilih kafir. Imam Ar-Razi menggarisbawahi bagian ini untuk menegaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait takdir, qada dan qadar, sekaligus mematahkan argumentasi kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya menghendaki seluruh manusia untuk beriman. Namun manusialah yang memaksa menciptakan kekafirannya sendiri di luar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini membantah pemahaman tersebut dengan kalimat yang sangat tegas. Akan tetapi, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Kalimat ini menjadi landasan kokoh bahwa segala sesuatu di alam semesta, termasuk keimanan, kekafiran, ketaatan, pertumpahan darah, dan kemaksiatan, mustahil terjadi di luar kekuasaan dan kehendak iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengulangan frasa, seandainya Allah menghendaki sebanyak 2 kali di dalam ayat yang sama, merupakan bentuk penekanan logis, agar umat manusia menyadari secara penuh keabsolutan takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nasib seluruh ciptaannya. Kita lanjut bedah makna ayat 254. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من
قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Menurut para ulama, terdapat hubungan yang sangat erat antara ayat 254 ini dengan ayat sebelumnya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas tentang kewajiban berperang jihad pada kisah Salut dan para nabi terdahulu, Allah menyusulnya dengan perintah berinfak. Hal ini karena mengorbankan nyawa dalam pertempuran adalah bentuk ibadah fisik yang paling berat, sedangkan mengorbankan harta, infak, adalah bentuk ibadah materi yang paling berat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan kedua perintah ibadah terberat ini secara berurutan. Terkait frasa sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu, terdapat perdebatan teologisis antara kelompok Mu'tazilah dan Ahlu Sunnah. Mu'tazilah berpendapat bahwa kata rezeki mutlak hanya merujuk pada hal-hal yang halal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menyuruh manusia berinfak dari harta yang haram. Ahlu Sunnah berpandangan bahwa rezeki bisa mencakup yang halal maupun yang haram. Namun, karena dalam ayat ini terdapat perintah belanjakanlah atau infakanlah, maka secara otomatis yang dimaksud adalah larangan berinfak menggunakan harta haram. Dan perintah tersebut membatasi infak hanya pada rezeki yang halal. Mengenai jenis infak yang dimaksud dalam ayat ini, terdapat 3 pendapat ulama. Al-Hasan berpendapat bahwa ini merujuk secara khusus pada zakat yang wajib dikeluarkan sebelum seseorang meninggal dunia. Mayoritas ulama berpendapat ayat ini mencakup segala bentuk kebaikan, baik zakat wajib maupun sedekah. Sunnah, peringatan tentang hari kiamat di akhir ayat, berfungsi sebagai motivasi agar manusia segera beramal. Pendapat ketiga menyatakan bahwa infak di sini dikhususkan untuk mendanai peperangan di jalan Allah atau jihad, mengingat ayat sebelumnya membahas tentang hal tersebut. Ayat 254 ini menegaskan bahwa akan datang suatu hari, kiamat, di mana 3 hal yang biasanya diandalkan manusia di dunia tidak akan berlaku lagi. Tidak ada jual beli. Manusia tidak akan bisa menebus dosa-dosanya atau membeli keselamatan dengan harta ganti rugi atau fidyah. Karena hari itu tidak ada lagi perdagangan seperti di dunia. Syafaat atau pertolongan mutlak tidak berlaku bagi orang-orang kafir dan zalim. Tidak ada persahabatan. Di akhirat, pertemanan tidak akan bisa menyelamatkan seseorang. Hal ini terjadi karena setiap orang akan sangat sibuk memikirkan nasibnya sendiri. Ketakutan yang luar biasa dahsyat hingga seorang ibu menyusui pun melupakan anaknya. Dan persahabatan yang dilandasi kekafiran atau kefasikan di dunia justru akan berubah menjadi permusuhan dan saling melaknat di akhirat. Penutup ayat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Kalimat penutup ini memiliki makna yang sangat dalam dan menjadi sumber harapan sekaligus peringatan. Ulama Attaha bin Yasar pernah memuji kalimat ini dengan mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berfirman, orang-orang kafir itulah orang yang zalim, dan tidak berfirman orang-orang zalim itulah orang yang kafir. Artinya, tidak semua orang yang berbuat zalim, berdosa atau maksiat otomatis menjadi kafir, dan peniadaan syafaat di atas dikhususkan bagi mereka yang kafir, bukan bagi mukmin yang berdosa. Bantahan untuk Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah menggunakan ayat ini untuk menolak adanya syafaat bagi mukmin yang fasik, berdosa besar. Namun Ahlu Sunnah membantahnya dengan menegaskan bahwa peniadaan syafaat dalam ayat ini diikat kuat dengan akhir ayat, yaitu ditujukan khusus bagi orang kafir. Adapun alasan mengapa orang kafir disebut sebagai orang yang paling zalim, para ulama memberikan beberapa penjelasan. Mereka menzolimi diri sendiri dengan lebih memilih kekafiran dan kefasikan daripada keimanan.
sehingga mereka menjerumuskan diri ke dalam siksa neraka yang abadi. Mereka zalim karena menyia-nyiakan kesempatan untuk beramal saleh selama di dunia, dan baru menyesal ketika waktu sudah habis. Zalim bermakna menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang kafir sangat zalim karena mereka justru mengharapkan syafaat dari berhala-berhala, benda mati yang tidak bisa menolong. Konteks dengan awal ayat, mereka disebut zalim karena menolak mengeluarkan infak dan bersikap sangat bakhil atau pelit terhadap harta mereka. Gelar ini menunjukkan kedudukan puncak, sama seperti ungkapan ulama itu adalah orang yang benar-benar berbicara, berilmu. Maka orang kafir itu adalah orang yang benar-benar zalim karena kezaliman mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kezaliman yang paling paripurna dan absolut. Kita lanjut bedah makna ayat 255 atau ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العظيم العظيم. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmunya, kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursinya, ilmu dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang maha tinggi, lagi maha agung. Ar-Razi mengutip riwayat yang menyatakan bahwa ayat kursi adalah ayat yang paling utama di dalam kitabullah. Siapapun yang membacanya secara rutin, ia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan didekati oleh setan maupun penyihir, dan tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga kecuali kematian. Makna Al-Hayy dan Al-Qayyum. Al-Hayy yang maha hidup. Sifat hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala mutlak berbeda dengan makhluk. Bagi makhluk, hidup diasosiasikan dengan wujud fisik, indera, dan pergerakan. Namun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujud hidup berarti bahwa Dia adalah zat yang maha mengetahui dan maha kuasa secara sempurna, yang tidak bergantung pada elemen-elemen materi. Al-Qayyum, yang maha mengurus atau berdiri sendiri, berakar dari kata qiyam. Nama ini bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya entitas yang wujudnya mandiri, tidak membutuhkan siapapun. Namun pada saat yang sama, Dia adalah penopang, pengatur, dan pemelihara mutlak bagi segala sesuatu yang ada di alam semesta. Semua makhluk berhajat kepadanya, sementara Dia sama sekali tidak berhajat pada makhluknya. Penafian sifat lemah, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kata sinah bermakna kantuk ringan atau kelemahan yang mengawali tidur. Sedangkan nom adalah tidur yang nyenyak. Razi memaparkan dalil rasional mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil tidur. Tidur identik dengan kelalaian, ketidaksadaran, dan hilangnya akal budi. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan Al-Qayyum, penopang semesta, mengalami kantuk atau tidur sedetik saja, maka seluruh sistem tatanan alam semesta, langit dan bumi, akan runtuh dan hancur karena kehilangan pengaturnya. Dalam hal ini, Ar-Razi mengutip kisah hikmah ketika Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya dalam hatinya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidur? Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Musa untuk memegang 2 botol kaca di tangannya
sambil menahan kantuk. Saat Musa akhirnya tertidur, botol tersebut jatuh dan pecah berkeping-keping. Ini menjadi perumpamaan bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidur, langit dan bumi pun akan hancur. Hak syafaat mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Frasa ini berfungsi ganda, membantah kaum musyrikin yang mengira bahwa berhala-berhala mereka berhak dan memiliki kuasa memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'tazilah meyakini bahwa orang mukmin yang berdosa besar, fasik tidak akan mendapatkan syafaat. Sedangkan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, syafaat tetap ada dan sah diberikan kepada mukmin yang berdosa selama Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izinnya. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Para mufasir menafsirkannya sebagai pengetahuan absolut Allah Subhanahu wa Ta'ala atas masa lalu dan masa depan, atas urusan dunia maupun urusan akhirat. Sebaliknya, makhluk hanya bisa mengetahui sebagian kecil dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun hanya terbatas pada apa yang Dia kehendaki. Mengenai frasa kursinya meliputi langit dan bumi, Ar-Razi memaparkan 4 pendapat utama dari para ulama mengenai makna kursi tersebut. Pendapat dari Ibnu Abbas dan Said bin Jubair yang menyatakan bahwa kursi adalah kiasan untuk ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas, meliputi segala sesuatu. Kata kursi sering digunakan dalam tradisi Arab sebagai simbol dari kedudukan raja, kerajaan, dan otoritas. Maka maknanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak terbatas. Pandangan literal atau zahir bahwa kursi adalah ciptaan nyata yang sangat agung yang diletakkan di bawah ares, singgasana, dan ukurannya jauh lebih besar dan melampaui besarnya 7 lapis langit dan bumi. Pendapat Al-Kafal yang menyatakan bahwa ini murni metafora, perumpamaan yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan konsep kebesarannya kepada akal manusia. Ibarat seorang raja yang memiliki singgasana yang sangat megah. Ayat kursi ini ditutup dengan pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak merasa lelah, berat, atau terbebani dalam memelihara alam semesta. Al-Ali, Maha Tinggi. Ar-Razi menolak keras penafsiran tinggi secara spasial atau tempat. Ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah bermakna Dia berada di tempat fisik yang secara geografis letaknya di atas, melainkan merujuk pada ketinggian derajat, sifat, kebesaran, kekuasaan, dan kesuciannya dari segala sifat makhluk. Al-Azim, Maha Agung, menggambarkan kebesaran absolut yang tidak dapat dijangkau, apalagi dibatasi oleh akal manusia, maupun hukum dimensi dan volume ruang semesta. Kita lanjut bedah makna ayat 256. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Tidak ada paksaan dalam agama. Mengenai kalimat ini, kata Adiin, agama, merujuk secara spesifik pada agama Islam. Ar-Razi memaparkan 3 pandangan utama dalam memaknai larangan pemaksaan ini, penafsiran rasional dan teologisis. Pendapat ini yang didukung oleh Abu Muslim dan Al-Kafal menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membangun urusan keimanan atas dasar paksaan atau kekerasan, melainkan atas dasar pemberian kemampuan, pemberdayaan akal, dan pilihan bebas manusia. Dunia ini diciptakan sebagai tempat ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeberkan bukti-bukti keesaannya dengan sangat gamblang, sehingga tidak ada lagi alasan bagi orang kafir untuk tetap dalam kekufurannya, kecuali jika mereka dipaksa. Pemaksaan iman di dunia akan menghancurkan esensi dan makna dari ujian itu sendiri. Penafsiran fikih. Ada pula pandangan yang menafsirkan ayat ini sebagai larangan bagi seorang muslim
untuk berkata kepada orang kafir, "Berimanlah, jika tidak, maka aku akan membunuhmu." Konteks ini dikhususkan bagi ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, serta orang Majusi. Apabila mereka bersedia tunduk di bawah pemerintahan Islam dan membayar jizyah, pajak perlindungan, maka hukuman mati gugur dari mereka, dan mereka sama sekali tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Penafsiran sosial historis, ayat ini juga bermakna larangan untuk menuduh orang yang memeluk Islam usai peperangan sebagai orang yang masuk Islam secara terpaksa. Jika mereka sudah menyatakan keridaannya terhadap Islam setelah perang usai, maka keislamannya sah dan tidak boleh dinisbatkan pada keterpaksaan. Telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Secara kebahasaan, eras berarti mencapai sesuatu yang tepat atau petunjuk. Sedangkan algai adalah kebalikannya, yakni kesesatan. Maknanya adalah bahwa kebenaran Islam telah terbedakan secara sangat jelas dari kebatilan, dan keimanan telah terpisah dari kekufuran berkat banyaknya hujah dan ayat-ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benderang. Mengingkari tagut dan beriman kepada Allah. Kata tagut berakar dari kata tagut yang artinya melampaui batas atau berbuat zalim. Para mufasir memiliki 5 pendapat tentang wujud pasti dari tagut ini. Setan, pendapat Umar bin Khattab, Mujahid, dan Qatadah. Dukun atau peramal, penyihir, berhala, makhluk-makhluk pembangkang dari kalangan jin dan manusia. Hakikatnya, segala sesuatu yang menyebabkan seseorang melampaui batas dan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berhubungan dengannya disebut sebagai taghut. Hal yang sangat penting diperhatikan di sini adalah urutan kalimatnya. Syarat kufur atau mengingkari taghut didahulukan sebelum beriman kepada Allah. Ini memberikan isyarat tegas bahwa seorang kafir harus terlebih dahulu membersihkan hatinya, bertobat, dan menolak segala bentuk kekufuran sebelum ia bisa menanamkan iman yang murni di dalam dadanya, berpegang teguh pada tali yang sangat kuat. Frasa ini secara harfiah merujuk pada pegangan atau gagang yang sangat kuat pada sebuah benda, seperti tali, ember, atau teko. Ini adalah gaya bahasa metafora, meminjam bentuk fisik untuk menjelaskan konsep abstrak. Barang siapa yang berpegang teguh pada agama Islam, ia ibarat sedang memegang tali yang sangat kuat. Karena dalil-dalil kebenaran Islam adalah dalil yang paling kuat, rasional dan tak terbantahkan. Tali keimanan ini disifati dengan tidak akan putus. Kata fezum dalam bahasa Arab bermakna keretakan atau patah pada sesuatu tanpa membuatnya terpisah. Imam Ar-Razi menegaskan bahwa ini adalah bentuk penekanan makna. Jika tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut saja tidak bisa retak, maka lebih mustahil lagi tali itu bisa terputus secara total. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bagian penutup ayat ini memiliki 2 tafsiran. Tafsiran umum, Allah Maha mendengar seseorang ketika ia mengucapkan kalimat syahadat maupun perkataan kufur, dan Allah Maha mengetahui iktikad, keyakinan suci yang tersimpan di hati mukmin, serta niat buruk di hati orang kafir. Tafsiran khusus terkait asbabun nuzul. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pada saat itu memiliki kecintaan dan harapan yang sangat besar agar ahli kitab orang-orang Yahudi di sekitar Madinah mau memeluk Islam. Beliau sering berdoa memohonkan hidayah bagi mereka, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Maka firman ini bermakna, Allah Maha mendengar setiap doa-doamu itu wahai Muhammad, dan Maha mengetahui ketulusan serta semangat perjuanganmu dalam mengajak mereka. Kita lanjut bedah makna ayat 257. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir pelindung-pelindangnya ialah Taghut, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Makna Allah pelindung, wali orang-orang beriman. Kata wali dalam ayat ini bermakna sang penolong, yang mencintai atau pihak yang secara langsung mengambil alih urusan pemeliharaan, seperti seorang wali yang mengurus anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memposisikan dirinya sebagai pemelihara mutlak bagi orang mukmin. Ar-Razi memaparkan 4 sudut pandang mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghususan gelar wali ini hanya kepada orang mukmin. Pertama, penghususan hidayah, bantahan bagi Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah berupa akal dan wahyu secara setara kepada mukmin dan kafir. Ar-Razi membantahnya dengan ayat ini, jika hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala setara, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi wali bagi semua manusia. Nyatanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan dirinya sebagai wali hanya bagi orang mukmin, yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuan dan penjagaan ekstra pada hati orang mukmin yang tidak diberikan kepada orang kafir. Kedua, pemberian nikmat abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati sebagai wali karena dialah yang secara khusus menyiapkan kenikmatan dan kemuliaan abadi bagi mereka di akhirat. Ketiga, penjamin ganjaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertindak layaknya penjamin yang mengambil tanggung jawab untuk menunaikan pahala mereka secara sempurna tanpa ada yang terlewat. Keempat, kecintaan dan pengagungan. Ini adalah bentuk cinta dan kebanggaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layaknya seorang raja yang menaruh perhatian khusus pada menteri kesayangannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat orang mukmin sebagai sahabat dan kekasihnya. Terdapat keindahan tata bahasa Al-Quran dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata az-zulumat, kegelapan, dalam bentuk jamak atau plural, sedangkan kata an-nur, cahaya, menggunakan bentuk tunggal atau singular. Menurut para ulama tafsir, hal ini karena kebenaran, hakikat atau iman itu hanya ada satu, tegak lurus dan tidak bercabang. Sebaliknya, kebatilan, kekufuran, dan kesesatan itu wujudnya sangat banyak, memiliki ribuan cabang, motif, dan jalan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jalan tauhid disebut sebagai satu nur, sedangkan keraguan, syirik dan maksiat disebut sebagai zulumat yang berlapis-lapis. Kontroversi teologisis mengeluarkan dari kegelapan ke cahaya, sama seperti ayat sebelumnya. Ar-Razi menggunakan frasa, dia mengeluarkan mereka untuk menegaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah menafsirkan bahwa mengeluarkan di sini hanyalah kiasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi dan menurunkan kitab, urusan iman atau kafir. Manusialah yang menciptakan kehendaknya sendiri. Ahlus Sunnah menolak keras penafsiran tersebut. Menurut Ar-Razi, ayat ini dengan tegas mengatribusikan tindakan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, Allah lah yang secara hakiki menciptakan keimanan di dalam dada manusia dan mencabut kegelapan kufur dari hati mereka. Jika mengeluarkan hanya bermakna mengutus nabi, maka orang kafir pun dikeluarkan karena mereka juga didatangi nabi. Bagian ayat yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan memunculkan pertanyaan logis yang dibahas panjang lebar oleh mufasir. Bagaimana mungkin orang kafir dikeluarkan dari cahaya oleh tauhid, padahal sejak awal mereka memang sudah berada dalam kegelapan kekafiran? Ar-Razi memberikan 3 penafsiran untuk menjawab paradoks ini. Asbabun nuzul, konteks sejarah. Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, ayat ini turun secara spesifik menyindir ahli kitab, seperti orang Yahudi Madinah. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, mereka hidup dalam cahaya karena mereka mengimani dan menantikan kedatangan Nabi terakhir sesuai Taurat. Namun, begitu Nabi Muhammad SAW datang, rasa dengki dan hasutan tauhid para pemimpin sesat mereka
membuat mereka menolak beliau. Inilah wujud dikeluarkan dari cahaya kepercayaan mereka yang lama menuju kegelapan kekufuran yang baru. Konteks orang murtad. Ayat ini dapat ditujukan secara logis kepada orang-orang yang sebelumnya telah memeluk Islam, berada dalam cahaya, lalu digoda oleh setan atau penguasa zalim atau tohut sehingga mereka keluar dari agama Islam dan kembali murtad menuju kegelapan. Konteks fitrah dan akal. Pandangan ketiga yang lebih luas menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan membawa cahaya fitrah, kecenderungan alami untuk bertauhid. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membentangkan cahaya berupa bukti-bukti rasional di alam semesta yang sangat benderang. Namun, setan dan ajaran Tauhid membutakan mata hati mereka, merusak fitrah tersebut, dan menarik mereka masuk ke dalam kegelapan hawa nafsu dan kesyirikan. Ayat ini kemudian dipungkasi dengan ketetapan mutlak bagi mereka yang memilih jalan Tauhid, yakni mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya sebagai konsekuensi abadi karena telah menukar cahaya ilahi dengan kegelapan. Kita lanjut bedah makna ayat 258. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Tidakkah engkau memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan, yakni ketika Ibrahim berkata, Tuhankulah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, kalau begitu, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Akhirnya, bingunglah orang yang kufur itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Imam Ar-Razi menjelaskan bahwa setelah ayat-ayat sebelumnya memaparkan tentang ketauhidan secara konseptual, seperti pada ayat kursi, Allah kini mendatangkan 3 kisah nyata secara berurutan. Kisah perdebatan Ibrahim, kisah orang yang melewati negeri yang hancur, dan kisah Ibrahim dengan 4 ekor burung untuk memberikan bukti visual dan empiris mengenai kekuasaan Allah dalam menghidupkan dan mematikan. Ayat ini dimulai dengan frasa alam tara. Tidakkah engkau melihat atau memperhatikan, walaupun secara bahasa ditujukan Nabi Muhammad SAW. Makna sebenarnya dari gaya bahasa ini adalah untuk mengekspresikan ketakjuban dan keheranan. Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah mengajak umat manusia untuk takjub sekaligus heran terhadap kelancangan, kesombongan, dan kebodohan luar biasa dari seorang makhluk yang berani mendebat keesaan penciptanya sendiri. Mayoritas ulama tafsir bersepakat bahwa sosok raja yang mendebat Nabi Ibrahim di sini adalah Namrud bin Kanaan. Perdebatan ini diyakini terjadi setelah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kaumnya atau sesudah beliau diselamatkan dari api. Ayat ini menyoroti akar dari kesombongan Namrud dengan frasa karena Allah telah memberinya kerajaan. Imam Ar-Razi menjelaskan bahwa kekuasaan tahta dan nikmat duniawi yang berlimpah, alih-alih disyukuri, justru seringkali menjadi penyebab seseorang menjadi mabuk kepayang, zalim, dan melampaui batas hingga berani mengklaim sifat ketuhanan. Kesombongannya muncul justru dari pemberian Tuhan yang disangkalnya. Nabi Ibrahim membuka perdebatan dengan landasan utama Tuhan semesta alam. Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Menanggapi hal ini, Namrud menjawab dengan kebodohannya.
Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ar-Razi mengutip riwayat bahwa Namrud membuktikan klaimnya ini dengan memanggil dua orang tawanan. Ia membunuh tawanan yang satu, yang ia sebut sebagai mematikan, dan membebaskan tawanan yang lain, yang ia sebut sebagai menghidupkan. Ar-Razi membongkar betapa cacatnya logika Namrud ini. Makna hakiki dari menghidupkan adalah menciptakan kehidupan dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada, dan mematikan adalah mencabut roh dari jasad. Tindakan Namrud hanyalah pembunuhan biasa dan sekadar mengampuni nyawa orang yang memang sudah hidup secara alami, bukan sebuah proses mencipta kehidupan. Melihat Namrud bersembunyi di balik permainan kata yang memanipulasi pemahaman orang awam, Nabi Ibrahim tidak membuang waktu meladeni kebodohan tersebut. Beliau langsung beralih ke argumen kosmik yang absolut. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Ar-Razi sangat menekankan bahwa perpindahan argumen Nabi Ibrahim ini bukanlah kelemahan atau bentuk pelarian karena kalah debat. Sebaliknya, ini adalah kecerdasan strategi dakwah. Argumen kehidupan dan kematian di bumi masih bisa dimanipulasi dengan trik dan penyesatan makna oleh Namrud. Maka, Nabi Ibrahim menggunakan argumen pergerakan benda langit yang ukurannya masif dan mutlak berada di luar jangkauan trik atau rekayasa manusia. Jika Namrud memang Tuhan, ia harus membuktikannya dengan mengubah tatanan alam semesta. Diserang dengan argumen matahari, Namrud seketika bungkam, tercengang, dan kehilangan kata-kata. Fakta bahwa ia tidak memiliki kuasa atas tata surya langsung menelanjangi kepalsuan klaim ketuhanannya di depan umum. Ayat ini ditutup dengan frasa, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Menurut Ar-Razi, frasa ini memiliki kaitan yang kuat dengan keseluruhan cerita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memberikan kemenangan, petunjuk hujah kepada argumen orang yang zalim ketika berhadapan dengan orang beriman. Selain itu, kezaliman dan kesombongan akut yang ada pada diri Namrud itulah yang menjadi penghalang absolut bagi dirinya untuk menerima hidayah. Sehingga meskipun kebenaran telah dipaparkan dengan sejelas terangnya matahari, hatinya tetap buta. Kita lanjut bedah makna ayat 259. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh, menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah kehancurannya? Lalu Allah mematikannya selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Dia bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya engkau telah tinggal selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang, dan kami akan menjadikanmu sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging sehingga hidup kembali. Maka ketika telah nyata baginya,
dia pun berkata, "Aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ayat ini dimulai dengan perumpamaan, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melewati suatu negeri? Para mufasir berbeda pendapat mengenai siapa sebenarnya orang yang dimaksud dalam ayat ini. Mayoritas ulama, termasuk Qatadah, Ikrimah, Ad-Dahhak, dan As-Sudi, berpendapat bahwa sosok tersebut adalah Nabi Uzair alaihissalam. Ibn Abbas dan Uwab bin Munabbih berpendapat bahwa sosok itu adalah Nabi Armia alaihissalam, nabi yang diutus pada masa invasi Raja Babilonia ke Lavan. Adapun negeri atau desa yang dilewati tersebut disepakati oleh mayoritas ulama sebagai Baitul Maqdis, Yerusalem. Kota tersebut saat itu telah diluluh lantakkan, dibakar, dan penduduknya dibantai atau diasingkan oleh Raja Babilonia, yaitu Bukhtanasor. Kondisi kehancuran total ini digambarkan dengan frasa khawiyatun ala urusiha, yang bermakna bangunan-bangunan di kota tersebut runtuh dan atap-atapnya jatuh ambruk ke tanah. Melihat kehancuran yang begitu absolut hingga menjadi puing-puing dan tulang belulang, sosok tersebut bergumam, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Imam Ar-Razi menekankan poin teologisis penting di sini. Jika tokoh ini adalah seorang nabi seperti Uzair atau Armia, maka mustahil ia mengucapkan hal ini karena ragu atau tidak percaya akan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan yang mati. Sebaliknya, ucapan ini adalah bentuk keterkejutan yang amat sangat. Ia takjub memikirkan kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertanya-tanya tentang kapan atau dengan cara apa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangun kembali kota yang sudah rata dengan tanah tersebut. Untuk menjawab pertanyaan Nabi tersebut dengan bukti nyata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkannya dengan cara mematikannya selama tepat 100 tahun, lalu membangkitkannya kembali. Ketika dibangkitkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan malaikat bertanya kepadanya, "Berapa lama kamu tinggal di sini?" Ia menjawab, "Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari." Hal ini terjadi karena menurut riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawanya pada pagi hari dan membangkitkannya 100 tahun kemudian pada waktu sore menjelang maghrib. Karena ia tidak merasakan berlalunya waktu dan melihat posisi matahari masih ada, ia menyangka ia hanya tidur siang sesaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengoreksi persepsi waktunya dengan berfirman, "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya," dan memperlihatkan 3 keajaiban visual ayat di depan matanya. Pengawetan makanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya melihat perbekalan makanan dan minumannya. Riwayat menyebutkan bahwa ia membawa keranjang berisi buah tin, anggur, dan minuman atau jus. Ajaibnya, meskipun telah berlalu 1 abad, makanan dan minuman tersebut sama sekali tidak membusuk, berubah rasa, atau basi. Ini membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahan berlakunya hukum alam. Kehancuran keledai. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya melihat keledai tunggangannya berbanding terbalik dengan makanannya yang utuh. Keledai itu telah sepenuhnya membusuk dan hancur lebur menjadi tulang belulang yang berserakan. Ini menunjukkan kontras kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menjaga sesuatu tetap utuh, sekaligus membiarkan sesuatu yang lain hancur dimakan waktu di tempat yang berdekatan. Proses kebangkitan tulang, mukjizat puncaknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan secara live bagaimana tulang belulang keledai yang berserakan itu terangkat, saling menyusun diri membentuk kerangka, mengikatkan urat-urat, dan kemudian dibungkus kembali dengan daging dan kulit, hingga keledai itu hidup dan berdiri kembali. Ulama mufasir menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kedua matanya terlebih dahulu, agar ia bisa menyaksikan langsung seluruh proses ini dengan mata kepalanya sendiri. Hikmah lain dari dimatikannya Uzair selama 100 tahun adalah untuk menjadikannya tanda atau bukti hidup bagi kaumnya. Ketika ia kembali ke desanya, ia mendapati dirinya masih berwujud seorang pemuda, sama seperti usia ketika ia dimatikan, sementara anak-anaknya dan cucu-cucunya telah menjadi orang yang sangat tua renta. Kontras fisik ini menjadi bukti tak terbantahkan bagi kaumnya bahwa kebangkitan setelah kematian adalah sebuah realitas.
Setelah menyaksikan seluruh proses kebangkitan keledainya secara utuh, keraguan atau keheranannya sirna sepenuhnya menjadi keyakinan absolut. Ayat ini dipungkasi dengan pengakuannya yang tegas. Saya yakin mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, alamu, annallaha, ala kulli syai'in qadir. Kisah ini mendidik umat manusia bahwa argumentasi tauhid tentang kiamat adalah sangat logis, rasional, dan berada di bawah kendali penuh Zat yang menggenggam waktu. Kita lanjut bedah makna ayat 260. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Dia Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang." Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung. Lalu dekatkanlah kepadamu potong-potonglah. Kemudian, letakkanlah di atas setiap bukit satu bagian dari tiap-tiap burung. Selanjutnya, panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana." Ketika Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan sebuah pertanyaan retoris. "Belum yakinkah engkau?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakininya. Akan tetapi agar hatiku tenang atau mantap." Ar-Razi dengan sangat tegas menolak anggapan bahwa Nabi Ibrahim mengalami keraguan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam akidah, keraguan terhadap rukun iman seperti hari kebangkitan adalah bentuk kekufuran, sehingga mustahil dialami oleh seorang rasul bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Keyakinan Nabi Ibrahim sudah mencapai titik sempurna secara rasional dan teoretis, ilmu yakin. Namun beliau ingin menaikkan derajat keyakinannya menjadi penyaksian mata secara langsung, ainul yakin, agar hatinya tidak lagi diganggu oleh bisikan atau imajinasi pikiran mengenai bagaimana teknis proses tersebut terjadi. Ada riwayat yang melatar belakangi ayat ini, di mana Nabi Ibrahim pernah melihat bangkai hewan di tepi pantai yang sedang diperebutkan dan dimakan oleh binatang buas darat, burung-burung, dan hewan laut. Melihat itu, terbersit rasa penasaran di dalam benaknya. Bagaimana kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan serpihan-serpihan tubuh dari satu bangkai yang telah hancur, terpisah, dan tercerna di dalam perut berbagai hewan liar yang tersebar di darat, laut, dan udara tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung. Ar-Razi memaparkan 2 dimensi hikmah. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala secara spesifik memilih 4 burung? Dimensi fisik atau kosmologis. Angka 4 merepresentasikan 4 arah mata angin, utara, selatan, timur, barat, dan 4 elemen atau unsur dasar penyusun alam semesta. Ini adalah kiasan bahwa sekuat apapun bagian tubuh makhluk terpencar ke 4 penjuru alam atau terurai menjadi elemen dasar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa merangkainya kembali. Dimensi simbolis atau spiritual. Banyak ulama menafsirkan 4 burung tersebut secara spesifik sebagai burung merak, burung gagak, burung nasar, atau elang, dan ayam jantan. Keempat hewan ini adalah metafora dari hawa nafsu.
dan karakter buruk yang ada di dalam diri manusia. Burung merak menyimbolkan kecintaan pada perhiasan dan kemegahan dunia. Burung gagak menyimbolkan ketamakan dan angan-angan panjang. Karena gagak hidup lama, ayam jantan menyimbolkan syahwat dan nafsu birahi. Burung elang atau nasar menyimbolkan kerakusan akan makanan. Melalui metafora ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi isyarat spiritual bahwa seseorang tidak akan bisa menghidupkan hatinya yang mati untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ia mampu menyembelih atau menundukkan keempat hawa nafsu hewani tersebut di dalam dirinya. Frasa fasurhuna ilaika disepakati oleh mayoritas ahli tafsir sebagai perintah untuk mencincang dan memotong burung-burung tersebut. Nabi Ibrahim menyembelih, memotong-motong, lalu mencampur adukan daging, tulang, darah, dan bulu dari keempat burung tersebut menjadi satu gumpalan yang tak bisa dibedakan. Setelah itu, beliau membaginya dan meletakkannya di atas beberapa puncak bukit yang terpisah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lalu panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Berlari, terdapat kata kunci yang sangat penting di sini, yaitu sakyan, yang bermakna datang dengan berjalan cepat atau berlari. Mengapa burung-burung itu datang dengan berlari di tanah, bukan terbang? Ar-Razi menjelaskan bahwa hal ini bertujuan agar Nabi Ibrahim dapat menyaksikan prosesnya secara detail di depan matanya. Jika burung itu langsung terbang, kejadiannya akan terlalu cepat. Dengan mereka berjalan atau berlari menghampiri, Nabi Ibrahim bisa melihat bagaimana tetesan darah terbang mencari tetesan darah yang sama. Tulang menyambung dengan tulang, lalu terbungkus urat dan daging, ditutupi bulu yang sesuai, hingga akhirnya keempat burung itu kembali utuh dan hidup seperti sedia kala. Ayat ini dipungkasi dengan kalimat, "Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Al-Aziz Maha Perkasa bermakna bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak dan tidak bisa dihalangi oleh hukum alam manapun. Dia mampu memutarbalikkan proses pembusukan dan kematian secara instan tanpa ada pihak yang sanggup mencegahnya. Al-Hakim Maha Bijaksana bermakna bahwa segala penciptaan, aturan, serta demonstrasi mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan, termasuk membiarkan burung-burung itu dicincang dan dihidupkan kembali, memiliki hikmah, ketelitian, dan tujuan yang sangat mulia demi memberikan petunjuk atau hidayah bagi umat manusia. Pelajaran pertama, menyiapkan langkah. Iman bukan sekadar kata. Langkah awal pendakian kita dimulai dengan menyadari bahwa iman menuntut pembuktian nyata. Ayat 253 memaparkan bagaimana para nabi datang membawa bukti-bukti nyata, namun sejarah mencatat manusia tetap berselisih. Ada yang memilih beriman, ada pula yang ingkar. Menariknya, setelah sebelumnya Al-Quran mengisahkan perjuangan fisik yang luar biasa dalam kisah Salut dan Jalut, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menyambungnya dengan perintah berinfak di ayat ke-254. Mengapa? Karena bagi manusia, mengorbankan nyawa dan mengorbankan harta adalah dua ujian terberat. Sebelum kita menyelami hakikat Tuhan, kita diminta untuk melepaskan ego duniawi kita terlebih dahulu. Iman membutuhkan tindakan konkret sebagai persiapan menghadapi hari di mana tidak ada lagi tawar-menawar atau perlindungan dari sahabat. Pelajaran kedua, jantung teologi bertumpu pada sang pemegang kendali. Setelah hati kita digetarkan oleh bayang-bayang hari pembalasan di ayat sebelumnya, muncul sebuah pertanyaan fitrah. Kepada siapa sebenarnya aku menggantungkan hidup? Siapa yang sanggup melindungiku di hari yang dahsyat itu? Jawabannya hadir melalui ayat kursi, jantung dari segala keyakinan. Disinilah kita diperkenalkan pada sosok Al-Hayy, yang maha hidup, dan Al-Qayyum, yang maha menopang segalanya. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah disentuh kantuk maupun tidur, dan ilmunya meliputi segala sesuatu di langit dan bumi. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama besar Fakhruddin Ar-Razi, setelah Al-Quran membimbing kita melalui hukum syariat, pengorbanan harta, dan sejarah perjuangan, pembicaraan harus dikembalikan pada pilar paling esensial, ilmu tauhid. Ayat kursi adalah fondasi absolut yang menjawab segala kegelisahan manusia
tentang siapa penguasa takdir yang sesungguhnya. Pelajaran ketiga, kemerdekaan akal, cahaya versus kegelapan. Setelah memaparkan kebesaran Tuhan yang begitu rasional dalam ayat kursi, Al-Quran dengan lembut menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Ini adalah konsekuensi logis yang sangat indah. Karena kebenaran telah tampak sangat jelas dan berbeda dari kesesatan, maka paksaan tidak lagi diperlukan bagi akal yang sehat. Dalam tahapan ini, kita diberikan kebebasan untuk memilih pegangan dalam hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wali atau pelindung bagi mereka yang memilihnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing mereka keluar dari berbagai cabang kegelapan menuju satu cahaya kebenaran yang benderang, layaknya berpegang pada tali yang tak akan putus. Toghut, pelindung palsu, bagi mereka yang memilih kezaliman atau hawa nafsu sebagai pelindung. Mereka akan ditarik menjauh dari cahaya fitrah menuju kegelapan yang berlapis-lapis. Pelajaran keempat, puncak visual, 3 film pembuktian nyata. Hingga titik ini, perjalanan kita bersifat teoretis dan doktrinal. Namun, Al-Quran sangat memahami bahwa akal manusia terkadang masih menyimpan rasa penasaran. Bagaimana mungkin yang mati bisa dihidupkan kembali untuk menghancurkan sisa-sisa keraguan tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyajikan trilogi demonstrasi visual yang tak terbantahkan. Bukti pertama, level argumen makrokosmos. Nabi Ibrahim menghancurkan arogansi Raja Namrud dengan bukti astronomi saat Namrud mengaku bisa menghidupkan dan mematikan. Ibrahim menantangnya menerbitkan matahari dari barat. Ini membuktikan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di ayat kursi meliputi seluruh tata surya. Kekuatan manusia tak ada artinya di hadapan hukum alam. Bukti kedua, level bukti sejarah dan waktu. Seorang nabi dimatikan selama 100 tahun di sebuah desa yang hancur. Saat dibangunkan, ia melihat keajaiban. Makanannya tetap awet, tidak busuk, sementara tulang belulang keledainya telah hancur. Di depan matanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kembali tulang-tulang itu. Ini adalah bukti empiris bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa mutlak atas waktu dan proses biologi. Bukti ketiga, level eksperimen pribadi. Inilah puncak keyakinan. Nabi Ibrahim dilibatkan secara aktif untuk mencincang 4 burung dan meletakkannya di puncak gunung yang berbeda. Saat dipanggil, bagian-bagian burung itu menyatu kembali dan terbang menghampirinya. Keterlibatan aktif ini memberikan ainul yakin, keyakinan yang lahir dari mata kepala sendiri. Sebagai penutup, menatap dari puncak keyakinan. Rangkaian ayat 253 hingga 260 adalah sebuah perjalanan pedagogis yang sangat menghormati akal manusia. Kita diajak mendaki dari realitas sejarah, melakukan pengorbanan nyata, memahami konsep ketuhanan yang murni, hingga akhirnya diberikan bukti visual yang menenangkan hati. Al-Quran tidak memaksa kita untuk percaya secara buta. Ia menuntun kita langkah demi langkah menuju puncak gunung di mana kabut keraguan itu sirna. Kini, sebuah pertanyaan reflektif kembali kepada kita. Di tahap manakah keyakinan kita saat ini? Masihkah kita sibuk mencari-cari alasan untuk ragu? Atau sudahkah kita merasa tenang dengan memegang erat tali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak akan pernah putus? Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.